Simultan merupakan sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan keberlanjutan data pertanian nasional. Melalui simultan, penyuluh pertanian kini memiliki akses login secara mandiri untuk mengelola data pribadi, data petani, serta kelembagaan tani di wilayah binaannya secara langsung dan bertanggung jawab. Video tutorial ini disusun sebagai panduan resmi penggunaan simultan agar seluruh proses pemutahiran data dapat dilakukan secara tertib, seragam, dan profesional. Pada aplikasi simultan, penyuluh pertanian bertanggung jawab untuk 1. Melengkapi data pribadi secara benar, 2. Menginput data petani di wilayah binaannya, 3. Menambahkan data poktan di wilayah binaannya, 4. Menambahkan data gapoktan di wilayah binaannya, 5. Menambahkan data KEP di wilayah binaannya, dan 6. Menambahkan data posludes di wilayah binaannya. Silakan mengakses aplikasi simultan, gunakan akun simultan yang telah terdaftar. Jika Anda belum mengetahui akun Anda, silakan menghubungi koordinator penyuluh pertanian Anda. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Anda diminta untuk mengubah password default Anda serta melengkapi data pribadi Anda. Setelah Anda berhasil melengkapi data pribadi Anda, aplikasi akan mengarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan profil penyuluh, informasi kelembagaan, data ketenagaan, serta statistik seperti jumlah wilayah binaan, poktan, gapoktan, KEP, posludes, dan petani. Dashboard berfungsi sebagai pusat akses pemantauan data dalam simultan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melengkapi data pribadi penyuluh. Silakan periksa dan lengkapi identitas diri serta status kepegawaian. Pastikan seluruh data diisi dengan benar sesuai kondisi sebenarnya, karena data ini menjadi dasar validasi dan pemetaan sumber daya manusia penyuluhan secara nasional. Pada halaman dashboard, klik edit profil untuk membuka data penyuluh. Pada bagian informasi penyuluh, lengkapi nama lengkap, gelar, NIK, NIP, nomor HP, email, status pernikahan, dan agama. Nama lengkap, NIK, dan NIP sudah ditampilkan secara otomatis sesuai data yang terdaftar. Selanjutnya, lengkapi domisili penyuluh dengan memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan masukkan alamat lengkap sesuai alamat tinggal saat ini. Pada bagian riwayat kepegawaian, isi nomor SK dan tanggal SK CPNS atau PPPK sesuai dokumen yang dimiliki. Pada bagian penetapan penyuluh, isi nomor SK penetapan serta TMT atau terhitung mulai tanggal sebagai dasar penugasan penyuluh. Terakhir, pilih subsektor keahlian dan masukkan keahlian penyuluh secara spesifik, misalnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik ubah data penyuluh untuk menyimpan perubahan. Pada menu riwayat pendidikan, masukkan data pendidikan formal yang pernah ditempuh. Data ini digunakan untuk pemetaan kompetensi penyuluh. Pilih tambah pendidikan, kemudian isi instansi pendidikan, jenjang pendidikan, jurusan atau program studi, dan gelar lulusan jika ada. Selanjutnya, pilih tahun lulus dan bidang pendidikan sesuai jenjang yang ditempuh. Pastikan data pendidikan sesuai ijazah karena akan digunakan dalam pemetaan SDM penyuluhan. Selanjutnya, lengkapi riwayat pelatihan yang pernah diikuti, baik manajerial maupun teknis. Pada menu riwayat pelatihan, pilih tambah pelatihan, lalu isi tahun pelaksanaan, nama pelatihan, dan jenis pelatihan. Jenis pelatihan dapat dipilih sesuai kategori teknis atau manajerial. Misalnya, pelatihan budidaya untuk teknis atau pelatihan kelembagaan untuk manajerial. Setelah terisi, simpan untuk menambahkan data pelatihan ke dalam sistem. Untuk menginput data petani, buka menu kelembagaan petani, kemudian pilih daftar petani. Pada halaman daftar petani, klik tambah petani untuk menambahkan data baru. Pengisian data petani baru sudah terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan dan akan diverifikasi langsung ke Dukcapil. Masukkan nomor induk kependudukan, kemudian klik cek data untuk melakukan pengecekan awal pada sistem simultan. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diverifikasi.
Selanjutnya, lengkapi nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta jenis kelamin sesuai KTP. Lalu klik cek data kembali untuk validasi ke Dukcapil. Apabila data sesuai dengan data Dukcapil setempat, sistem akan menampilkan status validasi berhasil dan Anda dapat melanjutkan pengisian data petani. Pada halaman tambah data petani, data hasil validasi seperti NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin akan ditampilkan dalam kondisi read only atau tidak dapat diubah. Setelah validasi selesai, masukkan nomor WhatsApp petani. Nomor WhatsApp harus diawali angka 8 dan memiliki panjang maksimal 15 karakter. Selanjutnya, lengkapi domisili petani sesuai alamat pada KTP. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan isi alamat lengkap yang mencakup nama jalan, dusun, RT, RW, dan kode pos. Sistem akan otomatis mengambil titik koordinat sesuai lokasi kita saat ini. Setelah itu, lengkapi data lahan petani melalui form tambah petani atau melalui tab lahan di halaman detail petani. Isi data lahan seperti luas lahan, status penguasaan lahan, subsektor, dan komoditas yang diusahakan. Sistem akan membaca lokasi lahan secara otomatis. Jika seluruh data sesuai dengan kondisi di lapangan, klik tambahkan untuk menyimpan. Jika seluruh data telah terisi dengan benar, klik tambahkan data petani untuk menyimpan. Untuk petani yang berpindah domisili, tersedia fitur pindah domisili agar data lokasi tetap sesuai kondisi di lapangan. Pada daftar petani, klik titik 3, pilih petani pindah, lalu pilih petani pindah domisili. Isi domisili baru dengan memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Lalu, masukkan alamat lengkap dan alasan pindah. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan, kemudian klik ubah untuk menyimpan perubahan. Jika terjadi perubahan status, penyuluh dapat memperbarui status petani agar dapat tetap relevan dan terkini. Pada daftar petani, klik titik 3, pilih petani pindah, lalu pilih petani pindah status. Pilih status baru, isi alasan perubahan, dan unggah lampiran bila diperlukan. Setelah semua data terisi, klik ubah untuk menyimpan. Untuk menambahkan petani ke dalam kelompok tani atau Poktan, dapat dilakukan melalui form tambah data Poktan atau melalui halaman detail Poktan. Tambahkan petani yang sudah terdaftar ke dalam kelompok tersebut. Langkah ini memastikan data keanggotaan tercatat dengan akurat di dalam sistem. Perlu diperhatikan bahwa setiap Poktan wajib memiliki minimal 5 anggota petani, dan petani yang ditambahkan harus memiliki lahan atau domisili di desa yang sama dengan Poktan. Simultan menyediakan fitur untuk menambahkan kelompok tani atau Poktan ke dalam sistem. Melalui fitur ini, data kelembagaan dapat tercatat secara resmi sebagai dasar pembinaan dan koordinasi penyuluhan. Untuk menambahkan kelompok tani atau Poktan, buka menu kelembagaan petani, kemudian pilih daftar Poktan. Untuk menambahkan data baru, klik tambah Poktan dan lengkapi form sesuai data yang benar. Isi nama Poktan, tahun pembentukan, serta pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa lokasi Poktan. Masukkan alamat lengkap, lalu tentukan titik koordinat sekretariat. Sistem dapat mengambil lokasi secara otomatis melalui ambil lokasi saat ini, atau koordinat dapat diisi manual dan dicek melalui peta. Selanjutnya, tambahkan anggota Poktan dengan memilih petani yang sudah terdaftar. Masukkan NIK petani, kemudian pilih tambah untuk setiap anggota. Lengkapi luasan lahan dan peran seperti ketua, sekretaris, bendahara, atau anggota. Setiap Poktan wajib memiliki minimal 5 anggota untuk melanjutkan proses. Jika seluruh data telah terisi dengan benar, klik tambahkan data Poktan untuk menyimpan. Simultan juga mendukung penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan agar struktur kelembagaan di tingkat desa tercatat dengan jelas dan dapat dikelola dengan baik. Untuk menambahkan gabungan kelompok tani atau Gapoktan, buka menu kelembagaan petani, lalu pilih daftar Gapoktan. Untuk menambahkan data baru, klik tambah Gapoktan dan lengkapi form sesuai data yang benar. Isi nama Gapoktan, tahun pembentukan, serta pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa sesuai lokasi. Masukkan alamat lengkap, lalu tentukan titik koordinat sekretariat. Sistem dapat mengambil lokasi secara otomatis
melalui ambil lokasi saat ini atau koordinat dapat diisi manual dan dicek melalui peta. Selanjutnya, pilih poktan anggota dengan mengklik tambah poktan anggota. Kemudian, centang poktan yang sesuai dan klik tambah. Wajib memilih minimal 3 poktan anggota dalam satu kecamatan dengan gapoktan untuk melanjutkan proses. Jika seluruh data telah terisi dengan benar, klik tambahkan data gapoktan untuk menyimpan. Setelah gapoktan berhasil ditambahkan, Anda dapat menambahkan poktan anggota melalui halaman detail gapoktan. Selain itu, simultan mendukung pencatatan kelembagaan ekonomi petani atau KEP ke dalam sistem. Data ini penting untuk memperkuat akses usaha tani dan pengembangan agribisnis berbasis kelembagaan. Untuk menambahkan kelembagaan ekonomi petani atau KEP, buka menu kelembagaan petani lalu pilih daftar KEP. Klik tambah KEP dan lengkapi data kelembagaan seperti jenis KEP, nama, tahun pembentukan, kontak, ketua, dan tahun menjabat. Selanjutnya, lengkapi data wilayah dan alamat, kemudian tentukan titik koordinat sekretariat melalui ambil lokasi saat ini atau isi manual. Pada form tambah KEP juga tersedia data kegiatan usaha, kemitraan, dan riwayat sertifikasi. Tambahkan kegiatan usaha dengan memilih subsektor, luas lahan, dan jenis pemasaran. Kemudian, isi data kemitraan serta sertifikasi jika tersedia. Jika seluruh data sesuai, klik tambahkan untuk menyimpan. Setelah berhasil disimpan, Anda akan diarahkan ke halaman detail KEP untuk melengkapi data tambahan seperti pengurus, aset KEP, serta riwayat lainnya. Simultan juga menyediakan pencatatan pos penyuluhan desa atau Posludes sebagai bagian dari data kelembagaan penyuluhan. Pencatatan ini membantu pemetaan sarana penyuluhan secara lebih terstruktur di tingkat desa. Untuk menambahkan data pos penyuluhan desa atau Posludes, buka menu kelembagaan penyuluh, lalu pilih menu desa. Untuk menambahkan data baru, klik tambah Posludes dan lengkapi form sesuai data yang benar. Isi data kepengurusan seperti nama ketua, sekretaris, dan bendahara beserta nomor WhatsApp dan tahun jabatan masing-masing. Selanjutnya, isi tahun berdiri, jumlah anggota, serta penyuluh swadaya. Lengkapi data wilayah dan alamat dengan memilih kecamatan, kabupaten atau kota, desa, serta alamat lengkap Posludes. Jika seluruh data sesuai, klik tambahkan Posludes untuk menyimpan. Untuk menjaga keamanan data, penyuluh disarankan untuk mengganti password secara berkala serta tidak membagikan akun kepada pihak lain. Untuk mengubah password, klik ikon profil di pojok kanan atas, kemudian pilih view profil. Setelah halaman profil terbuka, masuk ke tab password. Selanjutnya, masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru sesuai ketentuan. Jika seluruh data telah diisi dengan benar, simpan perubahan untuk memperbarui password akun. Melalui simultan, penyuluh pertanian berperan strategis dalam menjaga integritas dan kualitas data pertanian nasional. Lakukan pemutakhiran data secara berkala, agar kebijakan dan program pertanian dapat disusun secara tepat, akurat, dan berkelanjutan. Data akurat, penyuluhan kuat, pertanian maju.